Makanan kayak keripik dibungkus bersama sekitar 43% nitrogen. Tampaknya mereka menjual setengah kantong udara kepadamu, tapi sebaliknya, oksigen, gas yang kita hirup, akan bereaksi dengan keripik di dalam kantong dan membuatnya cepat tengik. Oleh karena itulah disebut oksidasi. Nitrogen di sisi lain adalah gas inert yang membantu menjaga bahan makanan tetap segar dan melindunginya dari kerusakan saat proses pengiriman. Sekantong keripik yang berisi bantalan gas ini memungkinkanmu menikmatinya tanpa mengubahnya menjadi remah kentang. Lubang di stik permen lolimu bukanlah untuk mencegah tersedak jika tertelan, itu sebenarnya dibuat untuk menjaga permenmu tetap menempel. Kelebihan permennya mengalir ke dalam tabung berlubang itu, sehingga ketika mengeras, permenmu tidak lepas. Jika stiknya tidak berlubang, permenmu akan mudah lepas. Vakum punya banyak corong, tapi apa ada yang tahu fungsi corong yang berbulu panjang? Fungsinya adalah untuk membersihkan debu dan sangat cocok untuk membersihkan karya seni berbingkai, kerai, dan kap lampu. Saat kamu akan kembali ke mobil setelah membayar semua belanjaanmu, gunakanlah kait di troli untuk menggantung kantongmu. Sehingga barang-barangmu yang lebih lembut seperti roti, telur, buah, dan sayuran tak akan tergencet oleh barang-barang yang lebih berat. Jika pizza itu bulat, bukankah wadahnya seharusnya bulat juga ya? Faktanya, wadah pizza dibuat berbentuk persegi cuma agar lebih mudah diproduksi. Kotak pizza terbuat dari selembar kardus yang dilipat menjadi sebuah kotak. Bentuk ini juga lebih mudah disimpan dan pas ditumpuk di sudut. Namun, pernah ada upaya untuk membuat wadah pizza berbentuk bundar meski belum ada yang berhasil. Kalau kamu nggak punya teman untuk memegang ujung meteran saat mau mengukur sesuatu, pasang saja paku di ujungnya. Sekarang, cukup kaitkan meteranmu ke sana menggunakan lubang kecil yang ada di semua meteran. Bulu sikat warna biru atau warna gelap lainnya di sikat gigimu dibuat untuk mengingatkanmu kapan waktunya untuk membeli yang baru. Kalau menurutmu bulunya sudah pucat, gantilah sikat gigimu atau kepalanya. Susu basi mengeluarkan gas seperti kebanyakan makanan saat kedaluarsa. Botol susu plastik klasik punya bentuk cekung di satu sisinya, jadi saat gasnya mengembang di dalam botol, bagian ini juga mengembang dan bentuk cekungnya menyembul keluar. Selain itu, kalau kamu ingin menyimpan susu ini untuk nanti dan membekukannya, botol ini juga akan mengembang saat susunya menjadi padat, menempati lebih banyak ruang di dalam wadah. Bagian runcing ditutup salep juga dibuat karena ada maksudnya loh. Kebanyakan tabung salep ditutup dengan kertas timah dan sebaiknya kamu tidak membukanya dengan jari kecuali kamu siap kukumu patah. Bagian runcing itu dengan mudah membuka tabung yang tersegel sangat rapat sekalipun. Semua wadah tic-tac dirancang untuk mengeluarkan satu tic-tac setiap kali kamu membukanya. Tutupnya punya bentuk yang sama dengan permen ini, balikan wadahnya, kocok perlahan, dan buka perlahan. Kamu akan melihat hanya satu permen tersangkut di antara alur tutup ini. Jadi kalau kamu membuka wadahnya dan mengocoknya sampai 5 atau lebih, permen jatuh ke mulutmu. Berarti selama ini cara makan tic-tacmu salah. Saat berjalan melewati ambulans, kamu mungkin melihat tulisan Snalupma tercetak di bagian depannya. Itu cuma kata ambulans yang dibalik ya. Tulisannya dibalik agar pengemudi di depan ambulans bisa melihat kata itu dengan benar di kaca spion. Ini akan mengingatkan si pengemudi tersebut untuk menyingkir dan membiarkan ambulannya lewat terlebih dulu. Makin kosong kulkasmu, makin banyak udara dingin hilang saat kamu membuka pintu, sehingga mesinnya bekerja lebih keras untuk menggantikannya. Jika kulkasmu terisi penuh, udara dingin yang keluar lebih sedikit karena adanya penghalang dan bahan makananmu menahan dinginnya. Berarti cuma sedikit energi yang diperlukan untuk mengisinya kembali. Ibu jarimu tidak mengeluarkan suara apapun saat menjentikan jari. Suara yang kamu dengar diciptakan oleh jari tengahmu yang menepuk telapak tanganmu. Jempolmu hanya memberikan sudut yang tepat untuk mendapatkan suara klik itu. Hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintunya.
Alasan kurangnya privasi ini sebenarnya memang untuk meminimalkan tingkat privasi dan kenyamanan sehingga orang tidak akan lama-lama di sana dan tidak ada antrean. Celah ini juga dimaksudkan agar kamar mandi lebih mudah dibersihkan dan lebih aman jika terjadi keadaan darurat. Fungsi busa mandi bukan cuma untuk senang-senang atau wanginya aja, tapi juga membantu mengatur suhu. Gelembungnya membuat airmu tetap panas, jadi kamu bisa menikmati mandimu lebih lama. Tapi ini cuma berfungsi untuk bak mandi akrilik, bak mandi logam sangat cepat kehilangan panas. Kalau kamu pernah mencicipi kaset Nintendo Switch, kamu pasti setuju kalau rasanya menjijikkan, meninggalkan rasa asam pahit di mulutmu. Kaset ini ditutupi dengan denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikkan yang kita kenal. Sebenarnya, rasa ini adalah fungsi tersembunyi untuk mencegah orang menelannya. Sekat hitam di microwave bukan hanya hiasan mewah, ini disebut perisai Faraday yang mencegah sinar keluar dari microwave. Sekat ini juga mempercepat pemanasan sehingga kamu bisa menikmati makanan sisa kemarin lebih cepat. Sekat ini juga bisa memblokir sinyal telepon, jadi kalau kamu lelah di telepon, masukin aja ponselmu ke sana. Tapi jangan dinyalain ya. Pegangan rangkap 3 di jerrycan dibuat untuk memudahkan 2 orang membawanya dan mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Jerrycan bahan bakar sering dilengkapi lubang kedua yang sebenarnya perlu dibuka juga sebelum kamu menuang isinya. Saluran udara ini akan mencegahnya tumpah, jadi nggak ada bahan bakar yang terbuang. Pada malam hari, kamu mungkin kadang mendengar suara berderit yang datang dari dinding atau langit-langitmu, atau bahkan terdengar seolah seseorang menggelindingkan bola logam di lantai. Hal ini terjadi karena beton, logam, dan kayu di dalam rumahmu bereaksi terhadap perubahan suhu dan bahkan tingkat kelembapan. Logam memuai pada siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Tapi saat matahari terbenam, logam pun mengendur dan kembali ke ukuran normalnya. Jika penyiram toiletmu rusak pada saat yang kurang tepat, jangan panik. Ambil ember, isi dengan air, dan tuang saja ke dalam mangkuk toiletmu. Air pun akan masuk ke dalam pipa seperti biasa. Ini adalah cara kerja toilet. Sebagian besar toilet punya pegangan yang melekat pada rantai yang terhubung ke flapper, dan flapper adalah penutup atas katup flush. Saat kamu mendorongnya, rantai mengangkat penutup dan menyebabkan air dari tangki mengalir melalui katup dan masuk ke mangkuk toilet. Ada lubang di dasar mangkuk toilet yang terhubung ke tabung khusus bernama sifon. Bagian ini melengkung di atas air di mangkuk dan kemudian berbelok tajam ke bawah. Saat air mengisi mangkuk, kelebihannya didorong melalui sifon. Air bersih yang tersisa tak bisa melewati titik tertinggi tabung karena kurangnya tekanan sehingga tetap berada di dalam mangkuk. Kamu bisa menjebak sinar laser di dalam air dan bahkan mencoba eksperimen ini di rumah. Tapi jauhkan laser ini dari matamu atau orang lain ya. Ambil botol plastik, isi dengan air, ambil laser pointer dan paku pin. Buat lubang di botol agar air bisa keluar dengan lancar seperti air terjun kecil. Arahkan laser itu ke botol, cahaya pun akan berhenti di air terjun kecil ini dan turun bersama-sama dengannya. Ini terjadi karena sesuatu yang disebut pemantulan internal total. Saat cahaya mengenai tepi semburan air pada sudut tertentu, cahaya itu tak langsung menembusnya, melainkan memantul.